Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi ini kita mau mendengar firman Tuhan. Saya ajak kita semua tunduk kepala dan memohon Tuhan bekerja dengan roh-Nya di dalam kita semua. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta langit bumi serua sekalian alam. Terpuji-pujilah nama-Mu dari sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, terima kasih kami mau mendengar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus bekerja di dalam kami. Dimulai dari hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Ku memberikan ilham, hikmat, marifat, kuasa, urapan Tuhan, agar pemberitaan firman-Mu berjalan dengan kekuatan Tuhan. Dan setiap jemaat yang mendengar, Engkau memberikan mereka hati yang haus akan firman-Mu. Dan kami percaya kami semua dilawat oleh Tuhan, dan kami mau menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan menyerahkan pelayanan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita masih dalam ibadah di rumah, dan pemberitaan firman juga masih dalam pemberitaan yang sama melalui live streaming. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab. Kita membuka bersama-sama di dalam kitab Yesaya 45. Kita mau membaca ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Dua ayat di sana kita memperhatikan bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Tema khotbah pada hari ini tanggal 21 bulan Juni tahun 2020 adalah kedaulatan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada dua ayat yang kita baca tadi membuktikan kepada kita tentang siapakah Allah yang kita sembah. Allah yang disembah oleh umat Tuhan, dan Allah yang menyatakan diri kepada umat Tuhan adalah Allah yang sama yang hadir dan menyatakan diri kepada kita. Alkitab berkata bahwa tidak ada Allah yang lain, dan Allah kita adalah Allah Khalik langit bumi, dan Allah pencipta kita adalah Allah yang tidak pernah berdiam diri, kata firman Tuhan, atau menyatakan firman-Nya dengan sembunyi atau di tempat yang paling gelap. Bahwa tidak ada firman yang disembunyikan oleh Tuhan. Itu maksud firman ini. Segala-galanya Dia nyatakan, apakah yang baik atau yang tidak baik. Alkitab mendefinisikan kedaulatan Allah melalui hidup dan karyanya yang begitu luar biasa. Kita memperhatikan karya Allah adalah Ia menciptakan, Ia memelihara, dan Ia memerintah atas semua yang diciptakannya. Dan Dialah yang menyelamatkan. Maka segala sesuatu yang dilakukannya, Alkitab berkata, sempurna. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya ingin untuk kita melihat lebih jauh
tentang siapakah nama pribadi Allah yang kita sembah. Ketika Tuhan hadir bagi umat Tuhan, maka di dalam kitab Keluaran pasal 6 pada ayat yang kedua, kita membaca di sana ia menyatakan bahwa Allah memperkenalkan diri kepada bapak-bapak leluhur dengan memakai nama Allah yang maha tinggi, yang disebut di dalam bahasa Ibrani El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak pernah berubah, dan lain sebagainya. Menyangkut Allah bagi umat Tuhan, khususnya kalau kita lihat pada Kejadian Keluaran pasal 3 ayat 14 sampai ayat 16, saudara memperhatikan di sana Allah baru menyatakan diri kepada Musa yang disebut sebagai Yahweh. Apa yang kita bisa simpulkan dari nama Allah yang dikenal, yang disebut Yahweh bagi Musa? Bapak Ibu Saudara-saudara, Musa sebenarnya sudah tahu nama Allah atau Yahweh, tetapi ia belum mengalami sifat, hakikat, kedaulatan dari Allah itu sendiri. Jadi saudara-saudara, Tuhan yang dikenal, yang disebut Yahweh, akan menyatakan diri sebagai Allah perjanjian, yang menjadikan umat Tuhan sebagai bangsa yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa catatan di dalam Alkitab menyangkut Allah menyatakan diri dalam bentuk perjanjian. Yang pertama adalah umat Tuhan disebut adalah umat kepunyaannya. Lalu yang kedua, umat yang kepunyaannya, kepada mereka Allah melepaskan diri dari perbudakan yang begitu luar biasa yang dialami oleh umat Tuhan. Jadi inisiatif Allah hadir bagi mereka untuk menyatakan janji bagi bapa leluhur bahwa bangsa yang disebut umat Tuhan akan dilindungi dan dipelihara. Sekian ratus tahun mereka mengalami tekanan karena mereka dibawa perbudakan. Tetapi Allah melepaskan mereka karena itulah janji Allah kepada mereka. Lalu yang ketiga, di dalam Keluaran pasal 6, saudara bisa baca pada ayat 6 sampai ayat 7. Allah menyatakan janjinya untuk memberikan tanah sebagai milik pusaka mereka, atau yang disebut tanah perjanjian. Saudara-saudara, inilah yang akan dilakukan Allah, sehingga Musa akan tahu bahwa dialah Allah yang disebut Yahweh bagi umat Tuhan. Jadi kata Yahweh bagi umat Tuhan yang disebut dalam 4 huruf Y, H, W, H. Ini terkait dengan peristiwa ketika Musa tanya, waktu Allah hadir kepada Musa, Musa tanya, siapa namamu? Tuhan berkata, atau Tuhan meresponi pertanyaan dari Musa tentang YHWH, tentang Allah atau Elohim. Tuhan berkata, aku adalah aku. Kata ini menyebut kepada Elohim. Nama ini sangat disegani oleh umat Tuhan, bangsa Israel, sehingga mereka tidak sembarang untuk mengucapkan kata Elohim, Yahweh. Sehingga mereka hanya menggunakan kata Elohim
menyebut Adonai, Tuhan atau Tuanku. Jadi saat membaca, kalau kita membaca dalam kitab Ibrani yang dikenal kitab Septuaginta, itu adalah Alkitab Perjanjian Lama yang dimiliki oleh bangsa Israel, orang-orang Ibrani. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, kita membaca dalam Alkitab kita dalam bahasa Indonesia, kata Yahweh itu disebut dalam huruf besar atau ditulis dalam huruf besar Tuhan, T-U-H-A-N. Sebutan itu saudara-saudara mengacu kepada Allah yang disebut El dan atau Elohim. Jadi saudara-saudara, betapa nama ini nama yang maha kudus, nama yang maha kuasa, nama yang berdaulat, nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain. Itulah nama yang Alkitab berkata adalah nama yang hadir bagi mereka yang menyatakan bahwa Allah adalah Allah pencipta. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, untuk menyebut atau sebutan kata Allah dipakai banyak istilah dalam bahasa Ibrani. Jadi jangan kaget kalau Anda menemukan ada sebutan kata Adonai, itu menunjuk kepada Allah. Artinya Adonai Tuhan atau Tuanku atau Allah yang perkasa. Saudara bisa ketemukan lagi. Ada kata Elohim yang saya sebut tadi, yang mempunyai arti sang pencipta yang maha kuasa. Atau kata awal dari Elohim disebut El, artinya Allah yang kuat. Lalu saudara ketemu lagi ada penyebutan bahasa tentang Allah yang disebut Elyon, yang mempunyai arti Allah yang maha tinggi. Atau Elohe Yisrael, Allah Israel. Atau El Olam, mempunyai arti Allah yang kekal. El Roy, Allah yang melihat. El Shaddai, yang kita kenal familiar dengan kita tentang sebutan kata ini, yang mempunyai arti Allah yang maha perkasa. Ada banyak lagi. Atau Immanuel, Allah bersama kita, Allah beserta kita. Jadi ada banyak sebutan dalam bahasa Ibrani, dalam pengertian Ibrani tentang nama Allah. Saudara-saudara, tidak heran Yesaya menyatakan di dalam kitabnya tentang Allah. Yesaya menyebut dialah Allah yang disebut Yahweh Sebaot. Artinya Tuhan semesta alam yang mempunyai segala kuasa, baik di langit dan di bumi dan di bawah bumi sekalipun. Jadi saudara-saudara, tidak ada sesuatu pun baik bagi kita dan di planet bumi ini yang tidak ada di dalam kekuasaan Tuhan. Semua ada di dalam kekuasaan dan pengamatan Allah yang dijumpai beberapa pengertian tentang sebutan Allah itu. Jadi saudara-saudara, di mana kita melihat kedaulatan Allah, bahwa Allah yang berdaulat, kadang saudara-saudara menjadi satu masalah bagi mereka yang coba ingin memahami Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak terbatas. Dengan kita yang terbatas, dengan pemikiran kita yang terbatas sebagai manusia, sulit untuk kita dapat menerjemahkan atau mengaplikasikan atau menempatkan Allah yang berdaulat dengan pemahaman kita. Lihat saja saudara-saudara, para pandangan ilmuwan atau para pemikir akademis. Mereka menyebut bermacam
tipikal tentang Allah. Contoh, seorang ilmuwan yang disebut Richard Dawkins. Dia berkata bahwa Tuhan tidak lebih baik daripada gagasan laki-laki tua berambut putih yang tinggal di atas awan. Seperti itu, saudara-saudara. Lalu ada beberapa pandangan lain lagi. Para akademis tentu berkata bahwa kalau Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, mengapa ia harus seperti kita manusia? Sulit untuk memahami. Menyebut Allah itu tinggal di dalam kita, hadir di dalam kita. Kata-kata itu mungkin masih bisa diterima. Tetapi kalau menyebut Allah menjadi manusia, itu adalah sesuatu problem yang sulit untuk dipahami. Sehingga akan keluar perkataan sinis bagi orang yang sulit untuk memahami Allah yang berkuasa itu. Allah yang kudus dan berdaulat itu. Lalu mereka bertanya, mengapa ia seperti kita? Lalu mengapa pikiran Allah harus seperti pikiran kita? Saudara-saudara, hanya orang yang dicerahkan oleh Roh Kudus dapat memahami Allah yang berdaulat itu. Tinggal di dalam kita, menjadi manusia sama seperti kita, merasa seperti kita, sedih seperti kita, menderita seperti kita, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti bahwa Allah itu adalah Allah yang disejajarkan sama dengan manusia yang berdosa. Bukan itu Allah kita. Allah menjadi manusia adalah untuk menyapa kita, supaya kita dapat memahami hakikat kedaulatan Allah yang di dalamnya memiliki cinta yang dalam. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang tidak dapat dibuat pilihan-pilihan alternatif. Enggak bisa. Jadi Allah bukanlah Allah yang harus dilihat dalam pilihan alternatif. Kalau Allah disebut, dipahami, atau ditempatkan pada pilihan alternatif, maka saudara-saudara, orang akan berkata bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak pernah memahami kita manusia ketika kita mengalami penderitaan. Bapak Ibu saudara-saudara, seorang teolog, Calvin namanya, dia merangkai sebuah konsep teologi dalam catatan pemahaman teologinya tentang Allah. Dia berkata bahwa sebelum dunia diciptakan, Allah sudah menetapkan kejatuhan manusia di dalam dosa. Wow, bagaimana mungkin? Seorang teolog, kalau seorang akademis atau ilmuwan yang menyebut tentang Allah seperti pemahaman Calvin, mungkin kita masih bisa pandang dengan pandangan lain. Tetapi seorang teolog yang menyelidiki Alkitab, saudara-saudara, dari perkataannya, dari buah pikirannya, dia dapat menyebut bahwa sebelum dunia diciptakan, Allah sudah menetapkan kejatuhan manusia. Saudara-saudara, betapa fatalnya iman Kristen kita kalau melihat Allah seperti itu. Bahwa kejatuhan manusia bukan karena Allah menetapkan, Allah sudah menetapkan. Tetapi kejatuhan manusia dalam dosa atau manusia berbuat dosa adalah karena pelanggaran manusia. Adalah karena manusia tidak taat kepada Allah yang menciptakan manusia. Hanya itu saja jawabannya. Jadi pertanyaan, penyataan para ilmuwan, para teolog pun yang
tidak memahami kedaulatan Allah yang dicerahkan oleh Alkitab akan sulit. Dan apa yang Calvin tadi katakan bahwa sebelum dunia diciptakan Allah sudah menetapkan kejatuhan. Saudara-saudara, kita dapat melihat penyataan firman Allah. Ini sangat bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan, seperti di dalam suratan Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 5. Di sana dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia diciptakan, sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia ada, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah memilih atau menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan kita anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Seperti itulah kedaulatan Allah. Betapa Allah itu adalah Allah yang tidak bisa kita rangkai dengan pikiran kita yang terbatas. Lalu saudara-saudara, pikiran kita yang terbatas lalu menyamakan Allah itu sama dengan kita manusia. Sehingga Allah itu berbuat segala sesuatu di luar kedaulatan, kekuasaan Allah yang maha hebat itu. Dia tidak membenturkan segala sesuatu pada hal-hal yang bertentangan. Paulus sendiri sekali lagi berkata bahwa Dia adalah Allah yang telah memilih kita. Dia adalah Allah yang memilih kita supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Dan ini telah dikerjakan Allah di dalam dirinya melalui Yesus Kristus karena didasari oleh cinta yang dalam. Lalu Dia mengangkat kita, menjadikan kita anak-anaknya karena sesuai dengan rencana Allah dari semula. Jadi saudara-saudara, sulit untuk dapat memahami kebenaran firman Allah ini dengan rasio kita manusia yang terbatas. Ayat ini saya boleh katakan adalah ayat yang bagian tersulit yang harus dijelaskan secara mendalam. Bahwa Allah sudah memilih orang-orang tertentu sebelum dunia dijadikan. Maka ayat ini haruslah dipahami sebagai rencana Allah yang tidak dapat kita pahami oleh pikiran kita. Bagaimana Allah memilih dan menentukan kita sebagai umat Tuhan. Menentukan kita untuk dijadikan umat kepunyaan Tuhan. Dijadikan anak-anaknya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 19. Saudara-saudara, kita menemukan di sana bahwa manusia memilih apa yang harus dipilih oleh manusia. Karena Tuhan memberikan jalan. Ayat 14, 18 dan 19 berkata di sana, anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya, ini harus menjadi catatan kita. Seperti apapun Allah hadir untuk menyapa kita. Dia ditinggikan dengan atribut kemuliaannya. Hanya respon manusialah yang melahirkan iman di dalam diri manusia. Menyebabkan manusia itu memperoleh selamat. Sebab di dalam catatan ayat itu disebut supaya setiap orang, Allah yang ditinggikan, Allah yang hadir dan menjadi anak manusia yang ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi bergantung dari manusia itu sendiri. Manusia mau memilih jalan taat kepada Tuhan atau memilih jalan untuk meninggalkan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kita manusia hanya dapat mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Tidak ada orang yang bisa mengenal Allah tanpa mendengar firman.
Bagaimana orang bisa mengenal Allah kalau tidak ada yang memberitakan Allah di dalam firman-Nya. Jadi oleh firman Allah itu yang kita manusia yang berdosa dapat mendengar dan kita mengimani firman itu, maka kita memperoleh keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau pesan kepada kita. Jangan pernah membantah Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah membantah hakikat kedaulatan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Perhatikan Roma pasal yang ke 9 pada ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jelas Bapak Ibu saudara-saudara, Alkitab berkata kita adalah tanah liat. Hanya ada sebuah tangan yang penuh kuasa. Allah semacam pendesain membentuk kita dari tanah liat dan menjadikan kita suatu benda yang berharga, yang mulia, yang siap dipakai. Seperti itulah kita di tangan Tuhan. Semau-maunya si pembentuk tanah liat itu. Dan begitulah Allah, semau-maunya Allah, karena Dia berkuasa membentuk kita, menjadikan kita sebagai manusia. Tapi ada satu tujuan yang mulia adalah Dia mau jadikan kita sebagai alat yang berguna. Kalau barang yang berharga, Dia akan jadikan kita barang yang berharga. Jadi saudara-saudara, bersyukurlah kita memahami Allah dan hargailah Allah kita yang Maha Kuasa. Jangan pernah membantah Tuhan. Kalau kita mengalami benturan, tekanan, apalagilah yang membuat kita mungkin tidak bisa berdaya. Saudara-saudara, jaga mulut kita, jaga hati kita. Jangan kita mengeluh dan apalagi membantah Tuhan. Izinkan Roh-Nya yang kudus menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga di mulut kita hanya keluar kata pujian. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku memuliakan Engkau, dan Engkau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Engkau menjadikan aku indah dan mulia. Ada contoh-contoh di dalam Alkitab, orang-orang yang menentang Tuhan, dan apa jadinya mereka. Seperti Thomas Andrews, ia adalah seorang pembuat kapal Titanic, suatu kapal yang megah, mewah, yang termodern di zaman itu. Kapal itu dibuat dengan bahan-bahan yang baik. Sehingga si pembuat kapal itu, saudara-saudara, merasa kapal itu akan kokoh terhadap bantingan, terhadap serangan bahaya apapun juga. Karena dia merasa sukses atas hasil kerja atau karyanya, maka Thomas Andrews pernah sesumber mengucapkan kata-kata, kapal ini tidak akan pernah tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Wow, apa akhir hidupnya? Alkitab berkata akhirnya kapal itu tenggelam, dihantam oleh gunung es yang besar, karang tenggelam. Berapa ribu manusia di dalamnya tewas, dan Allah mempermalukan orang ini. Ada orang yang juga
Gerardo Neves, seorang presiden Brasil. Ia memang terpilih menjadi presiden di Brasil. Ia meninggal tepat sebelum dia dilantik menjadi presiden. Mengapa, saudara-saudara? Pada saat ia berkampanye, ia pernah mengucapkan suatu kata-kata, jika saya mendapatkan lebih dari 500.000 suara, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu menghalangi aku menjadi presiden, termasuk Tuhan. Haleluya. Maka tragis banget. Pada saat ia pun berhasil mendapatkan, memang dia berhasil mendapatkan lebih dari 500.000 suara. Tetapi saudara-saudara, sebelum dia dilantik, dia sudah meninggal lebih dulu. Dia mengalami kematian yang tragis. Ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Jadi saudara-saudara, saya ingin berkata bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat dan dia tahu apa yang dia harus buat. Ada ayat berkata, Tuhan mengasihi orang yang mengasihi dia. Roma pasal 8 ayat 28 atau 28 ayat 8 berkata bahwa Tuhan turut bekerja bagi dalam segala sesuatu, tetapi dia dapat bekerja dan menyatakan apa yang baik hanya bagi orang yang mengasihi dia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi orang Kristen bukan sekedar mengenal Allah. No. Setan juga mengenal Allah. Tetapi saudara-saudara, menjadi orang Kristen adalah dapat bergaul intim dengan Tuhan. Bukan sekedar mengenal. Bagaimana bergaul intim dengan Tuhan? Pertama, memiliki kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Kerinduan yang dalam itu adalah kerinduan soal hati, bukan pikiran. Sebab ada ayat berkata, di dalam hati orang keluar pikiran-pikiran yang murni, atau juga sebaliknya. Jadi kerinduan bertemu Tuhan bukan timbul dari keinginan manusia, tetapi karena Tuhan menanamkan di dalam hidup manusia melalui kasih yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang kedua, dalam bergaul intim dengan Tuhan adalah hidup dalam hadirat Tuhan. Artinya saudara-saudara, kita harus tetap menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan tanpa berpikir sesuatu apakah sulit atau tidak, apakah bisa atau tidak. Tetapi saudara-saudara, hidup dalam hadirat Tuhan terus memiliki kesadaran yang dalam, yang penuh dari kita untuk terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Alkitab berkata tubuh kita adalah bait Allah di mana Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jadi saudara-saudara, untuk kita harus hidup di dalam hadirat Tuhan, harus menempatkan diri kudus, taat dalam apapun juga, setia dengan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, dan terus merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi dapat mengaplikasikan firman itu di dalam kita. Lalu yang ketiga, menyangkut bergaul intim dengan Tuhan adalah memiliki gaya hidup sebagai penyembah. Saudara-saudara, Alkitab berkata, Tuhan hanya ingin setiap orang memiliki hati yang menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Hal ini memungkinkan jika kerinduan kita yang mau hidup di dalam Tuhan terbangun dengan tulus, dengan indah. Yesus mencari penyembah-penyembah yang benar, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya kita harus hidup senantiasa di dalam kehendak dan kebenaran Tuhan, meninggalkan segala keinginan-keinginan daging kita, meninggalkan egoistis kita,
mencari popularitas di dalam diri kita. Itu yang perlu kita tinggalkan. Hidup, memiliki gaya hidup sepenuhnya di dalam Tuhan, ada artinya kita menempatkan Dia sebagai Allah segala-galanya dalam hidup kita. Maka saudara-saudara, dari sini kita melihat apa makna kedaulatan Tuhan di dalam kita. Bahwa kedaulatan Tuhan yang dinyatakan di dalam kita adalah merupakan hak eksklusif Allah untuk menguasai semua ciptaannya, dan semua ada di bawah kendali Tuhan. Lalu yang kedua, kedaulatan Allah itu atau hukum kedaulatan Allah, kita harus maknai di dalam hal Ia menjadi hakim atas semua ciptaannya. Sebagaimana penyataan di dalam kitab Mazmur, Dia menjadi hakim, Dia berdiri sebagai hakim, membela bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Lalu hukum kedaulatan Allah yang ketiga adalah Dia mengontrol seluruh hidup kita manusia. Maka kebebasan manusia, ketika ada pertanyaan tadi, kalau Allah berdaulat, Allah berkuasa, kenapa manusia harus jatuh di dalam dosa? Allah memberikan kebebasan penuh kepada manusia. Dan kebebasan manusia itu adalah memilih dan menentukan apa yang dilakukan oleh manusia. Memilih Allah, taat kepada Allah, maka hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan mengambil sikap menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Saudara, apa akibat kalau orang tidak menghargai Tuhan atau orang tanpa anugerah Allah? Maka pertama, manusia tidak akan pernah bisa kembali kepada kebenaran Allah yang sesungguhnya. Artinya hidupnya jatuh, terpelosok jauh ke dalam kehidupan hukuman kekal untuk selama-lamanya. Lalu yang kedua, manusia tanpa anugerah Tuhan tidak lagi memiliki kebebasan yang sesungguhnya, melainkan sudah berada di dalam kuasa kegelapan. Roh kegelapan yang dikuasai oleh iblis mengontrol dan mengendalikan manusia. Lalu yang ketiga, manusia sudah tidak dapat lagi memiliki hidup yang benar, mengalami keterpisahan dari Allah. Dan di dalam diri manusia tidak ada lagi terang Allah. Dan manusia hidup di dalam kegelapan, sehingga apa yang dilakukan manusia tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menolong kita, kiranya kehendak Allah hadir di dalam kita. Dan Allah menghendaki kita supaya kita tampil sebagai umat Tuhan, eklesia yang menghormati Allah. Kalau kita sebagai eklesia, sebagai gereja menghormati Tuhan, maka dengan sendirinya kita akan dapat memuliakan Tuhan. Orang yang hidup di dalam hakikat, menampilkan kehidupan Allah di dalam dirinya, maka dia akan meninggalkan semua kesenangan-kesenangan dunia, tabiat-tabiat manusiawi, dan dia akan hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuhan menolong kita. Saya ingin akhiri khotbah ini dengan kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ayat itu indah buat kita. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi saudara-saudara, sebelum dunia dijadikan menurut ayat ini, Allah telah menetapkan kita menjadi anak-anak-Nya.
Hal itu bergantung kepada kedaulatan Allah. Bukan karena dorongan siapapun, tetapi karena karya Allah. Allah mengambil inisiatif, hadir di dalam kita, mengangkat kita, menjadikan kita umat kepunyaan Tuhan. Dan berarti kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Baik senang ataupun susah, Allah bersama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan bersyukur buat firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus Allah dan Bapa kami. Kami tunduk kepala di hadapan Tuhan. Lalu mensyukuri anugerah dan kasih karya Tuhan yang besar. Ya Tuhan, kami ada di dalam anugerah adalah karena kasih-Mu. Tolong kami supaya jangan kami jauh dari anugerah-Mu. Roh Kudus-Mu menguasai kami, supaya kami tetap taat dan setia kepada Tuhan. Walaupun gelombang besar menerpa kami. Karena kami tahu Allah yang berdaulat adalah Allah yang tidak berada di tempat yang jauh. Allah yang berfirman, bukan Allah yang bersembunyi dengan kami tidak dapat mengenal dan memahami Tuhan. Tetapi Engkau adalah Allah yang hadir menyapa kami dan memberikan kepada kami pertolongan, memberikan kepada kami kesembuhan kalau kami sakit, melepaskan kami dari bahaya, cengkeraman dari roh kegelapan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Tuhan dan bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga membangkitkan spirit dan semangat baru bagi jemaat Tuhan, bagi anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, dunia disibukkan, dikacaukan dengan situasi ini. Tetapi kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu, Tuhan, kami tidak akan pernah takut karena Engkau bersama kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita, saudara-saudara. Dan selalu kita mohon pertolongan Tuhan untuk negeri kita, untuk bangsa kita, agar selalu dipelihara dan dilindungi Tuhan melalui doa kita yang kusuk kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, kita mau merendahkan diri sekali lagi dan memohon campur tangan Tuhan bagi negeri yang kita cintai ini. Ya Tuhan, kami bersama-sama mengangkat tangan kami, mengarahkan hati kami kepadamu, menyerahkan negeri yang kami cintai ini, yang belum terlepas dari virus corona. Walaupun ada bermacam usaha dari pemerintah untuk menanggulangi masalah ini, tetapi apapun usaha manusia terbatas. Tapi kami mempunyai Engkau Allah yang berdaulat, yang tak terbatas. Kendalikan situasi bangsa ini, baik menyangkut kesehatan, menyangkut ekonomi, dan lain sebagainya. Di tangan Tuhanlah hidup kami terpelihara. Tolong pemerintah kami beri kemampuan, beri hikmat, beri kebijakan dalam mengatur bangsa ini, terutama setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah di bawah komando presiden dan wakil presiden selalu membuahkan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dan kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengakhiri ibadah ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan tinggal bersama kita hari ini, besok, dan selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akhiri doa kita dan mengimani doa Yabes menjadi bagian dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
aku. Dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kita tidak menimpa aku.